sekedar mengingatkan di masa kampanye ini, masa pilpres ini, itu kita rawan terjatuh dalam masalah ini. Artinya setiap paslon itu atau tim suksesnya pasti ingin menonjolkan tim yang mereka bela. Nah, sampai adalah yang mungkin ya taulah hal-hal yang kotor yang terjadi di tengah-tengah pemilu. Nah, di antara bentuknya mereka saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain dengan kedustaan, dengan ghibah. Artinya menjatuhkan kehormatan antara satu dengan yang lain. Sementara kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim dengan muslim yang lain itu haram darahnya, hartanya dan juga kehormatan. Enggak boleh selain dijatuhkan. Belum lagi gibahnya di belakang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yaqtab ba'dukum ba'dha." Jangan kalian gibah sebagian dengan sebagian yang lain. Karena itu ya terlepas dari masalah yang mau memilih misalnya atau tidak memilih, setidak-tidaknya dia tahu menempatkan diri. Siapapun yang berkontestasi di sana, mereka semua muslim. Dan yang namanya muslim itu ada hak-hak mereka yang harus kita jaga. Selanjutnya, mungkin ada yang beralasan ini kan masa pemilu. Ya, memang sudah seharusnya, sudah selayaknya bahwasanya di masa-masa seperti ini orang-orang yang mau duduk di atas itu harus siap untuk dicela, dikritik. Jawabannya, andai kata manusia semuanya bersepakat akan bolehnya dikritik, dijatuhkan kehormatannya, tetapi agama tidak pernah menghalalkan yang demikian. Sehingga yang namanya dosa tetap dikatakan dosa walaupun seluruh manusia bersepakat mengatakan halal yang tersebut. Kemudian selanjutnya juga ya, yang namanya hal tersebut ya, kita tahu ya, lepas apa yang mungkin terjadi di belakangnya, mungkin ada yang berlaku jujur, ada yang berlaku curang. Kalau misalnya, sekedar gambaran, kalau misalnya kita datangkan di hari kiamat, dengan keadaan kita harus menghadapi mereka sebagai bentuk tuntutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalnya ternyata kebaikan kita itu kurang sehingga kita harus menanggung dosa orang lain, dan ternyata di antara mereka yang kita jelek-jelekan itu ada yang menanggung dosa riswah. Tahu dosa riswah? Menyogok. Tahu dosanya riswah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasyul murtasyid semuanya masuk neraka. Nyogok yang disogok keduanya masuk neraka. Nah, kalau misalnya kita nggak punya kebaikan untuk kita berikan lagi untuk mereka sebagai tebusan karena kita terlibat dalam menjatuhkan kehormatan mereka, misalnya menggibahi mereka, maka mau nggak kita misalnya menanggung dosa riswanya mereka? Iya nggak mau kan? Dosa riswa langsung masuk neraka. Nauzubillahi tsumma nauzubillah. Jadi apapun misalnya pilihan yang kita pilih, misalnya kalau kita ingin memilih, tidak ingin memilih juga adalah bagian daripada demokrasi. Nggak ada yang salah ketika seorang memutuskan untuk tidak memilih. Dan ketika dia memilih pun, ya janganlah dia menjelek-jelekan antara satu dengan yang lain. Atau misalnya, karena ada banyak yang diperhatikan dalam syariat itu. Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tansawul fadla bainakum." Jangan lupakan kebaikan di antara kalian. Ya, si fulan mungkin pernah berjabat. Mungkin kita tidak pernah merasakan langsung kebaikan yang dia kerjakan atau dari kebijakan yang dia buat untuk kemaslahatan di departemen yang sempat dia pimpin. Kita mungkin nggak pernah rasakan. Tapi hal tersebut jelasnya memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau dia sudah memberi manfaat bagi orang lain, maka itu sudah cukup. Ya, karena yang manfaat tidak harus kembali kepada diri kita. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan lupakan kebaikan-kebaikan yang mungkin terjadi di antara kalian. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya. Cuman ya hendaknya kita tahu menempatkan diri, ya jangan sampai kita kebablasan dalam perkara tersebut. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita pemimpin yang senantiasa dekat kepadanya, cinta kepada kaum muslimin, dicintai oleh umat dan umat pun mencintai mereka.